Saat ini Rois Am PBNU yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf lagi rame menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia, terutama umat Nahdien. Dikarenakan keduanya belakangan ini seolah-olah berpihak kepada Ba'alawi dan seolah-olah tidak lagi mempedulikan orang-orang Nahdien, terutama yang berada di akar rumput atau Nahdien yang kultural. Hal itu tentu saja membuat masyarakat di Indonesia melakukan berbagai hal dan menunjukkan kekecewaan, bahkan ada juga yang berharap bahwa Rois Am diganti saja, termasuk juga Ketua Umum PBNU ini. Dan malam hari ini saya bersama dengan Pak Dr. Sugeng. Kali ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Ketua Umum PBNU. Karena menurut selentingan kabar, Ketua Umum PBNU itu adalah bergelar doktor. Benar, Pak? Doktornya honoris causa dari UIN Jogja, jadi bukan dokter yang punya otoritas akademik. Kalau nguji S2 ya nggak boleh lah. Berarti secara gelarnya itu sebenarnya gimana itu, Pak? Belum masuk sebagai gelar yang sebenarnya doktornya itu. Dokter honoris causa itu dokter penghormatan. Ya memang ada yang dokter karena kualitas akademik. Saya ambil contoh. Jenderal Abdul Haris Nasution itu wajar digelari dokter honoris causa. Kenapa? Beliau menulis buku pokok-pokok perang gerilya yang dia jadikan buku ajar di akademi militer di dunia. Itu walaupun dokter penghormatan, penghormatannya karena kualitas akademiknya. Jadi paling enggak sudah punya suatu karya atau suatu hasil yang bisa dijadikan alasan untuk memberikan gelar tersebut. Iya, kalau seperti Jenderal Abdul Haris Nasution. Ya. Nah, kalau ketum saya nggak tahu. Tapi Jenderal Abdul Haris Nasution lulus akademi militer loh ya. Oh iya. Termasuk dulu Gus Dur juga dapat juga ya. Gus Dur itu lulus S1-nya. Iya, betul. Nah kalau yang ini yang Gus Yahya ini dapat gelar seperti itu kira-kira dari jalur apa itu, Pak? Ya kalau dokter honoris causa sih ya terserah kampusnya. Tapi seharusnya itu kan ada suatu apa ya istilahnya itu peran atau punya apa hasil karya paling enggak ya? Ya nggak tahu, UIN yang ngasih UIN. Oh yang ngasih UIN itu ya. Jadi ya namanya gelar dokter honoris causa itu memang seharusnya ya tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya dan dengan cara yang tidak mudah. Nah, sebetulnya di awal-awal Republik kita berdiri itu gelar dokter HC juga ngasihnya nggak mudah. Seperti Profesor Wakil Presiden pertama kita, itu ya memang wajar lah diberi gelar dokter. Beliau sendiri kan sebenarnya calon dokter tapi nggak sampai lulus waktu di Belanda. Ya. Nah, itu kan karena kenapa sekarang kok yang dibahas itu adalah Ketua Umum PBNU? Ya karena sekarang itu lagi rame tentang polemik nasabah Ba'alawi. Dan kita juga masih ingat di awal-awal polemik itu Ketua Umum PBNU juga bilang di podium bahwa orang-orang goblok tidak usah membahas nasab dan seterusnya. Itu kan intinya itu sangat menghina dan merendahkan anak buah mereka sendiri. Karena kita orang Nahdien. Kenapa kok Gus Ketum melakukan hal seperti itu terhadap anak itu buah? bener Gus Ketum ngomong gitu. Kenapa benernya? Yang goblok tuh nggak usah bahas. Yang pinter-pinter aja yang bahas. Oh iya. Yang bahas itu pinter. Oh ya berarti ya maksudnya gitu ya. Iya. Ya, oh ya berarti masuk akal itu ya. Yang goblok nggak usah bahas. Goblok kok bahas. Berarti bisa digarisbawahi kalau orang yang tidak ikut membahas nasabah Ba'alawi itu adalah orang goblok kan gitu. Gitu bener Gus Ketum itu. Betul. Yang goblok-goblok nggak usah bahas. Goblok kok bahas. Yang pinter lah yang bahas. Bahas juga percuma, nggak nyambung itu ya. Ya betul. Kemudian yang kedua terkait itu tadi ya. Kemarin kan juga ada video itu yang beredar bahwa seorang Gus ya yang diliput di salah satu stasiun YouTube itu menyatakan kalau
kaitan antara Gus Ketum dengan Rois Am. Jadi ada ikatan atau semacam kesepakatan. Dan bisa dikatakan bahwa yang menunjuk atau yang menentukan Ketua Umum PBNU adalah Kiai Haji Gus Yahya Kholil Stakuf, itu adalah Rois Am itu sendiri, Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah ini tentu saja membuat masyarakat menjadi istilahnya itu tidak begitu lega dengan adanya Ketua Umum PBNU yang ada sekarang. Karena di situ kelihatan banget bahwa ada semacam politik untuk pengangkatan Ketua Umum PBNU, dan di situ melibatkan Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sehingga yang satunya Kiai Haji Said Akil Sirot secara otomatis tidak terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Tapi itu adalah persoalan di lingkup kepengurusan PBNU. Namun yang lebih penting lagi bagi masyarakat di Indonesia itu adalah tentang sikap dari kedua tokoh itu. Kenapa yang disoroti adalah kedua tokoh itu? Ya karena selama ini yang menjadi korban Ba'alawi itu adalah orang-orang Nahdliyin. Kemudian tadi saya juga melihat sebuah video penjelasan singkat dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu malah mengatakan soal nasab itu adalah soal pribadi. Artinya yang berhak mengurusi soal nasab itu hanya pribadi masing-masing. Nah ini kan tidak sesuai dengan apa yang dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar, atau apa yang dinamakan membela kebenaran. Artinya ketika ada orang Nahdliyin yang di situ jelas-jelas sudah dibodohi dan ditipu oleh klan Ba'alawi dengan pengakuan mereka sebagai cucu Nabi, kemudian hal itu kok cuma dibiarkan dengan alasan bahwa urusan nasab adalah urusan pribadi. Ini kan sebenarnya tidak tepat ya Pak, kayak gitu Pak? Itu kalau nasab sampean, aku, Kiai Miftah yang kita nggak tahu bapaknya siapa gitu. Iya. Tapi kalau nasabnya ke Rasulullah ya urusannya umat Islam lah. Iya, betul. Jangan sampai nama Rasulullah nasabnya dipakai menipu umat Islam. Kan gitu. Umat Islam itu cinta kepada Rasulnya. Ya. Jangan karena cintanya itu ditipu. Nah, itu loh. Berarti kan kalau orang itu cuma mengatakan bahwa soal nasab adalah soal pribadi, kemudian tidak peduli dengan umat Islam yang tertipu dan tertindas, itu berarti sama saja tokoh tersebut tidak memikirkan umat Islam pada umumnya. Orang itu nggak mencintai umat dan nggak mencintai Rasul. Dan itu juga salah satu bentuk semacam jiwa kepemimpinan yang kurang kayak gitu Pak. Karena tidak mempedulikan anak buah. Berhala itu nggak punya jiwa kepemimpinan. Nggak ada ya kayak gitu ya. Ya itulah sekilas tentang apa yang terjadi di kepengurusan PBNU. Kepengurusan PBNU sekarang tuh apes. Kenapa apesnya itu? Namanya Nahdlatul Ulama itu apa? Artinya apa? Apa Pak? Kebangkitan ilmuwan. Kemarin ketua Tanfidsnya seorang profesor doktor. Ya. Kemudian diganti oleh orang yang dari UGM aja S1-nya nggak lulus. Gitu ya.